Putaran pertama pembicaraan tingkat tinggi antara Amerika Serikat dan Iran yang di Swiss berakhir pada hari Senin ini waktu setempat. Menurut Pakistan dan Qatar yang berperan sebagai mediator, pembicaraan tingkat tinggi tersebut menghasilkan sejumlah kemajuan. Ya, pemirsa, perundingan putaran pertama Amerika Serikat dan Iran yang digelar di Swiss disebut menghasilkan sejumlah kemajuan untuk pengakhiran perang. Namun demikian, pembicaraan tingkat tinggi tersebut sempat diguncang pernyataan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang mengancam akan kembali menyerang Iran dengan keras. Putaran pertama pembicaraan tingkat tinggi antara Amerika Serikat dan Iran yang di Swiss berakhir pada hari Senin ini waktu setempat. Menurut Pakistan dan Qatar yang berperan sebagai mediator, pembicaraan tingkat tinggi tersebut menghasilkan sejumlah kemajuan. Pernyataan bersama dari Qatar dan Pakistan mengatakan Amerika Serikat dan Iran menyepakati peta jalan menuju kesepakatan akhir yang ditargetkan dicapai dalam waktu 60 hari. Para pihak juga menyepakati mekanisme untuk mengakhiri konflik antara Israel dan kelompok Hizbullah di Lebanon, serta jalur komunikasi untuk memastikan lalu lintas yang aman bagi kapal-kapal komersial di Selat Hormuz. Adapun pembicaraan level teknis akan berlanjut selama pekan ini di Swiss. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi mengatakan bahwa negaranya berhasil mengamankan pengecualian sanksi untuk ekspor minyak dan petrokimia, pembebasan sebagian aset yang dibekukan, serta peluncuran dana rekonstruksi dan pembangunan. Namun demikian, pembicaraan tingkat tinggi tersebut sempat diguncang pernyataan Presiden Amerika Serikat Donald Trump di media sosial yang mengancam akan kembali menyerang Iran dengan keras. Dan seusai pernyataan Trump tersebut, delegasi Iran menolak untuk kembali ke ruangan tempat pembicaraan diadakan, meskipun pesan masih dipertukarkan melalui mediator. Pembicaraan tingkat tinggi di Swiss sempat tertunda karena serangan Israel di Lebanon. Karena itu, pihak Iran menekankan MOU dengan Amerika Serikat juga mencakup penghentian kekerasan di negara Arab itu. Berbagai sumber IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, konflik global cenderung mereda, peluang investasi jangka panjang kian terbuka. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Mas Yusuf Rendy Manilet, peneliti ekonomi dari KOR Indonesia, kemudian Bapak Sarman Simanjorang, Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga Asosiasi Pengusaha Indonesia APindo. Langsung saja kita sapa ini. Halo, Pak Sarman, apa kabar? Salam sehat dan semangat selalu, Mas Pras. Baik, terima kasih atas waktu yang disempatkan. Mas Yusuf Rendy, apa kabar? Kabar baik, Mas Pras. Baik, terima kasih juga atas waktu yang disempatkan. Tadi sudah disampaikan ini, kita coba akan minta pendapat dari APindo terlebih dahulu ya, di tengah dinamika geoekonomi global, kemudian dunia usaha, seperti apa sih memandang iklim investasi di tanah air sejak awal tahun sampai dengan saat ini nih Pak Sarman. Apalagi di kuartal 1 tadi ada peningkatan realisasi investasi termasuk PMA. Silakan Pak. Iya, kalau kita lihat ya, realisasi daripada investasi di kuartal pertama tahun 2026 ini kan sebenarnya trennya positif ya dan solid. Ya, itu menembus angka di sekitar 498,79 triliun. Ya, di mana kita tahu bahwa itu sudah mencapai 24% dari target tahun 2026 ini sekitar 2.041 triliun dalam hal ini. Dan itu terbagi dalam dua kategori. Yang pertama itu adalah PMA, itu sekitar 240 triliun atau sekitar 51%, dan PMDN sekitar 248 triliun atau sekitar 49,9 triliun. Artinya dari sisi realisasi sangat-sangat positif dalam hal ini. Artinya bahwa minat dari berbagai negara untuk investasi di Indonesia masih sangat-sangat positif, dan tren ini harus kita jaga, sekalipun memang ini menjadi catatan juga bahwa di tengah geopolitik yang saat ini masih belum ketidakpastian, tapi ternyata realisasi investasi kita trennya sangat-sangat positif. Jadi kalau kami melihat bahwa kondisi saat ini masih perlu kita jaga terus ya, iklim investasi ini, ya bagaimana kita bisa cepat merespon berbagai keluhan-keluhan, berbagai masukan saran daripada calon investor kita, sehingga kita harapkan bahwa target investasi tahun 2026 ini yang diperkirakan bisa mencapai 2.000 triliun ini bisa tercapai begitu. Oke, nah dari sisi KOR Indonesia ini,
Mas Yusuf, bagaimana Anda melihat dengan dinamika ekonomi global, realisasi investasi juga tadi masih mencatatkan kinerja positif. Anda melihat lebih kepada karena memang iklim investasi yang sudah kita bangun dengan cukup baik, begitu meskipun kita tahu tekanan dari global masih cukup kuat didukung dengan kebijakan-kebijakan dari pemerintah, begitu atau ada trigger lain begitu? Iya, kalau kita bicara realisasi investasi terutama di kuartal pertama tahun Ya, ini memang ada kombinasi dari lanjutan realisasi investasi yang sudah terjadi dari tahun-tahun sebelumnya. Karena kalau kita melihat secara lebih detail, realisasi investasi terutama investasi yang berkaitan dengan program hilirisasi pemerintah itu masih menjadi penopang utama realisasi investasi di kuartal 1 tahun 2026 ini. Dan selain itu realisasi investasi terutama yang PMDN di kuartal pertama 2026 juga terbantu ya dari realisasi belanja pemerintah yang relatif cukup baik terutama di kuartal pertama, dan ini oke. terindikasi dari realisasi belanja pemerintah yang cukup positif. Hmm, Jadi saya pikir ini adalah kombinasi dari realisasi investasi yang berlanjut di tahun 2026 dan juga kombinasi juga dari realisasi belanja pemerintah yang sudah terjadi di kuartal pertama. Yang perlu menjadi catatan sebenarnya adalah realisasi investasi di kuartal pertama meskipun tadi disebutkan tetap tumbuh, tapi secara akumulasi total pertumbuhannya itu relatif melambat ya oke. dibandingkan pencapaian yang kita saksikan di tahun lalu gitu. Nah, kenapa kemudian ini melambat? Saya kira ini ada beberapa faktor. Yang pertama, tadi kalau kita bicara investasi di sektor hilirisasi, sudah banyak kemudian realisasi investasi yang sudah dijalankan gitu ya. Artinya ini sudah hampir mencapai titik titik penuh sehingga para investor terutama investor dari negara utama katakanlah seperti Cina itu masuk berinvestasi itu bukan pada komponen-komponen baru lagi tetapi lebih kepada memastikan komponen operasional itu berjalan gitu. Hmm, Dan di saat bersamaan kita juga paham bahwa di kuartal pertama itu ada faktor dari kondisi geopolitik yang baik langsung maupun tidak langsung juga ikut mempengaruhi persepsi investor dan juga mempengaruhi keputusan untuk berinvestasi atau melanjutkan investasi terutama di kuartal oke. pertama tahun ini, Mas Pras. Itu dia. Nah, dinamika konflik geopolitik yang terjadi di Timur Tengah lah kalau misalnya kita kan meskipun sudah ada perundingan, sudah ada kesepakatan antara Iran dan Amerika Serikat, tapi kan ini juga sekarang cenderungnya panas lagi begitu ya dengan ancaman yang keluar dari Donald Trump lagi untuk menyerang Iran begitu dengan konflik Israel juga yang ada di Lebanon begitu. Nah, ini dampaknya kita ke Pak Sarman, iklim investasi Indonesia akan seperti apa paling tidak sampai dengan akhir tahun begitu. Apakah ya capaian positif di kuartal 1 ini masih akan terus berlanjut? Ya, memang kalau kita lihat ya, bahwa perundingan ini kan merupakan angin segar bagi dunia usaha dan investasi. Iya. Nah, demikian kan juga tidak ada yang bisa menjamin bahwa Hmm, gejolak geopolitik ini akan berakhir. Karena kita lihatlah dari sisi perundingan saja kan masih tanda kutip memanas juga kan ya dalam hal betul. ini. Nah, sehingga memang belum ada satu jaminan bagi kita bahwa geopolitik ini akan mereda. Hmm, Nah, untuk itulah misalnya bahwa bagaimana supaya pemerintah kita ini bisa melakukan mitigasi daripada dampak-dampak daripada perang Timur Tengah ini. Karena bagaimanapun saya katakan tadi bahwa Timur Tengah ini kan sangat rawan dengan konflik ya. ya. Artinya bahwasanya bagaimana kita melakukan mitigasi, misalnya bagaimanapun investor ini kan juga membutuhkan yang namanya kelancaran logistik, bahan baku, pasokan BBM, gas dan segala macam. Nah, untuk itu pemerintah memang sudah harus melakukan antisipasi atau mungkin mitigasi jangka panjang menengah ke depan, di mana misalnya bahwa kita tidak bisa lagi menggantungkan ekspor minyak dari Timur Tengah. Artinya kita harus mencari alternatif negara-negara yang tidak melewati Selat Hormuz gitu kan ya. Oke. Apakah itu nanti dari sisi pasokan daripada energi kita, yaitu gas mungkin atau BBM, kemudian juga logistik terutama bahan baku. Karena bagaimanapun yang namanya investor masuk ke Indonesia, dia membuka pabrik, ya di sini misalnya kan dia butuh kepastian pasokan-pasokan itu. Oke. Nah, jadi artinya bahwa memang ini sesuatu yang harus dijaga. Kemudian paling penting juga adalah bahwa kita ini kan adalah negara yang tanda kutip memiliki sumber daya alam dan sumber daya manusia yang sangat-sangat menarik bagi calon investor. Hmm, Nah, ini yang harus kita jaga dari sisi ya. apa? Dari iklim investasi yang kondusif, ya, supaya bagaimana supaya
para calon investor ini tidak lagi katakanlah melirik ke negara-negara lain, tapi memiliki suatu keyakinan kepastian untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Oke, dan kita tahu Pak Rosan juga pernah menyebutkan, Pak Rosan Ruslani begitu, bahwa konflik geopolitik di Timur Tengah ini justru membawa dampak positif nih bagi Indonesia ya Pak Sarman dan juga Mas Yusuf. Karena mungkin ini dari sisi konteks Indonesia sebagai negara yang cenderung aman dan stabil dari potensi konflik geopolitik. Kita akan bahas lebih jauh ini keuntungan apa yang bisa kita manfaatkan di segmen berikutnya. Kita akan jeda sebentar Pak Sarman dan juga Mas Yusuf Reni. Dan pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini. Ya, masih menyaksikan Market Review dan kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Sarman Simanjorang dari Apindo, kemudian juga Mas Yusuf Reni Manilit dari Core Indonesia. Dan menyikapi kondisi tadi yang sudah disampaikan ini, Mas Yusuf Reni, Anda melihat posisi aman Indonesia saat ini menjadi nilai tambah tidak sih? Itu yang membuat ya, investasi kita membaik begitu dari kuartal 1, meskipun kuartal kedua belum ada data resmi, tapi cenderungan kita masih kondusif begitu nih Mas Yusuf. Iya, sifat kondusivitas kita itu memang tidak terlepas dari status yang jauh ya. Artinya Oke. secara geografis kita tidak langsung bersentuhan dengan Timur Tengah gitu. Ya. Tapi yang sebenarnya perlu kita antisipasi adalah dampak tidak langsung ya dari konflik di Timur Tengah itu sendiri gitu. Karena kita paham bersama bahwa konflik geopolitik di Timur Tengah ini sudah mendorong kenaikan harga minyak, dan kenaikan harga minyak juga akhirnya berimbas pada aspek-aspek lain, termasuk di dalamnya misalnya kenaikan harga plastik. Dan sayangnya faktor-faktor ini yang akhirnya juga ikut merembet ke ekonomi domestik. Kalau kita perhatikan misalnya kalau contoh harga minyak ya, kita sudah tahu bahwa beberapa hari ini masyarakat sudah merasakan dari impak dari kenaikan harga minyak dengan kenaikan harga Pertamax yang ditentukan oleh pemerintah gitu. Dan faktor dari harga minyak dan juga dari faktor plastik juga bisa terlihat pada kenaikan harga di retail-retail kecil ya, karena tadi ada faktor kenaikan harga yang disebabkan dari konflik geopolitik di Timur Tengah ini. Jadi memang tadi ya secara geografis kita tidak langsung bersentuhan dengan konflik ini, tapi yang sebenarnya perlu diantisipasi adalah tadi ya dampak tidak langsungnya. Mengenai masalah investasi, saya kira kita juga harus melihat dari perspektif apakah kemudian dengan adanya tekanan-tekanan ini prospek ekonomi Indonesia itu akan tetap sesuai ya dengan targetnya pemerintah. Kita paham bersama bahwa di tahun ini pemerintah menargetkan ekonomi kita bisa tumbuh di level 5,4 ya, sehingga itu perlu ada dorongan yang cukup kuat, dan dengan adanya tekanan-tekanan ini saya pikir pemerintah juga harus punya extra effort untuk mencapai ke sana. Iya. Di kuartal 1 saya kira capaiannya sudah cukup positif, pertumbuhan ekonomi kita sudah mencapai 5,6. Oke. Dan tantangan berikutnya adalah mendorong ya pertumbuhan ekonomi terutama di kuartal kedua dan ketiga, di mana tekanan ekonominya itu masih relatif terasa terutama di kuartal kedua ini. Jadi prospek ini yang menurut kami perlu dijaga sehingga nanti yang akan mempengaruhi ya keputusan investor untuk mau atau tetap berinvestasi di dalam negeri terutama di sisa kuartal di tahun 2026 Oke. ini Mas Pras. Baik. Nah Pak Sarman, tadi sudah disampaikan data juga realisasi dan target investasi di tahun 2026 itu 2041 triliun dan tahun depan pun naik lagi dengan negara asal PMA terbesar berasal dari Singapura menyusul Hong Kong, China, Amerika Serikat dan Jepang. Nah dengan konteks seperti saat ini lantas bagaimana Anda melihat bahwa Indonesia ini masih menjadi daya tarik lah untuk investasi jangka panjang. Nah, Anda melihat perlukah kita penguatan dari sisi kebijakan meskipun kita tahu ada tantangan dari sisi domestik, ada kenaikan BI rate juga di sana, kemudian ada pelemahan dari nilai tukar rupiah, kemudian bagaimana global juga masih mempengaruhi ekonomi Indonesia, Pak Sarman. Ya, tentu kalau kita sih dari dunia usaha berharap ke depan bahwa investasi ini akan menjadi salah satu penopang daripada pertumbuhan ekonomi kita. Oke. Selama ini kan kita ini masih bertumbuh kepada daya beli kan. 57% pertumbuhan ekonomi kita ini masih sangat-sangat ditopang oleh konsumsi rumah tangga. Beda misalnya seperti negara-negara seperti misalnya katakanlah
Vietnam misalnya. Pertumbuhan ekonomi mereka itu sudah ditopang oleh ekspor dan juga investasi dalam hal ini. Jadi artinya tidak mempengaruhi lagi kalau ada gejolak harga pangan misalnya, nggak berpengaruh. Tapi kalau di kita kan ketika daya beli kita sudah menurun, sudah tidak sudah sangat-sangat tertekan, maka dampaknya pertumbuhan ekonomi kita. Jadi memang kalau ke depan bagaimana supaya investasi menjadi salah satu penopang dari pertumbuhan ekonomi kita. Dan kalau kita lihat bahwa pemerintah kan saat ini juga sudah membuat beberapa program-program strategis nasional. Pertama misalnya ada proyek strategis nasional PSN ya, yang dalam hal ini ada di sana ada hilirisasi, ada dari sisi ketahanan pangan misalnya, kemudian kesehatan dan pendidikan, infrastruktur fisik. Ya, jadi artinya bahwa peluang itu sudah diciptakan oleh pemerintah. Kemudian juga kita punya namanya kawasan ekonomi khusus, ya, dan itu ada 25 KEK yang ada di seluruh Indonesia. Ini juga perlu menjadi salah satu peluang yang harus disampaikan kepada calon-calon investor. Kemudian kita sampai saat ini juga udah punya yang namanya free trade zone, ya, kalau nggak salah ada di empat wilayah ini, ada di Batam, di Bintan, Karimun, Sabang. Nah ini kan menjadi daya tarik yang harus kita sampaikan kepada calon-calon investor kita. Ya, cuman yang saya katakan tadi, ya bagaimana kita mampu melakukan selalu evaluasi bagaimana agar dari sisi pelayanan, dari sisi perizinan, dari sisi kondusivitas, kemudian juga dari segi kebijakan yang konsisten, ya ini juga harus kita sampaikan kepada pemerintah. Ya karena kita tahu bahwa baru-baru ini juga kan Kadin Cina kan juga mengirimkan surat kepada presiden ya dalam hal ini, dan ini baru pertama kali ada dari Kadin Cina mengirimkan surat mengenai kekhawatiran mereka ya, dan itu harus kita respon positif gitu loh. Artinya bahwa pemerintah harus menjawab itu karena ini kegelisahan daripada para investor yang masuk ke Indonesia. Begitu Mas. Baik, oke. Dengan kondisi seperti saat ini sejauh mana Anda melihat Pak Sarman begitu bahwa benar-benar akan meredakah konflik begitu sehingga akan membuat investasi kita akan semakin seksi lah begitu, sehingga ya bagaimana capaian tadi di kuartal 1 ini masih bisa berlanjut, ekonomi kita masih terus bergeliat, kemudian ujung-ujungnya kan juga masyarakat yang akan merasakan dampak positifnya begitu Pak Sarman. Ya, tadi Pak Yusuf sudah sampaikan ya, yang perlu diantisipasi adalah dampak tidak langsung ini. Oke. Ya, dampak tidak langsung ini karena bagaimanapun yang namanya calon investor untuk masuk kan dia juga butuh jaminan pasokan energi, ya, misalnya pasokan bahan baku, kemudian juga dari sisi logistik dan lain-lain. Nah, jadi saya rasa itu perlu diantisipasi oleh pemerintah karena dari sisi geografisnya kan kita sebenarnya tidak punya dampak langsung ya, tapi tidak langsungnya itu ya bukan hanya ke Indonesia, saya rasa seluruh ekonomi dunia juga punya dampak daripada perang Timur Tengah ini, begitu. Itu dia. Terakhir, Mas Yusuf Rendy, apa yang mungkin perlu kita lakukan lagi begitu dari sisi penguatan kebijakan apa begitu untuk menjaga iklim investasi kita begitu tetap kondusif dan konsisten, itu yang utama. Silakan Mas. Yang pasti pemerintah tentu perlu mengirim sinyal kejelasan dari sebuah kebijakan gitu ya. Jangan sampai kemudian kebijakan yang ditangkap oleh katakanlah para pelaku usaha, kemudian investor itu menjadi tidak clear, tidak jelas gitu. Itu saya pikir sudah menjadi semacam rule of thumb bagi para pelaku usaha bahwa kejelasan menjadi penting. Sehingga dari berbagai kebijakan yang tengah dikeluarkan pemerintah saat ini, mulai dari ekspor satu pintu misalnya, kemudian juga ada devisa hasil ekspor, kemudian juga ada kebijakan panda bond gitu, merah putih bond, itu semua harus ada jangkar kejelasan yang kuat gitu ya, regulasi yang tepat sehingga itu bisa mengirimkan sinyal positif bagi para pelaku usaha, para pelaku investor untuk mau berinvestasi. Karena selain iklim usaha dari yang kita sering diskusikan seperti perspektif ekonomi, kemudian regulasi di tingkat pusat dan daerah, kejelasan saya kira tidak kalah penting untuk berperan penting ya untuk mendorong
minat investasi yang dilakukan oleh para pelaku usaha dan investor. Seperti Baik. itu mungkin Mas Pras. Yes, itu dia ya, kebijakan-kebijakan yang harus terus dijaga, regulasi yang tepat sasaran, tepat manfaat, dan juga konsisten begitu. Karena mengingat investasi jangka panjang yang diharapkan oleh pemerintah Indonesia tentunya begitu ya. Baik, Pak Sarman, Mas Yusuf Rendy, terima kasih banyak atas update informasi yang sudah disampaikan kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali, salam sehat. Sampai berjumpa kembali Pak Sarman dan juga Mas Yusuf Rendy. Terima kasih. Terima kasih Ya. Pak Sarman. Terima kasih Mas. Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review dan ikuti terus beragam informasi pilihan hanya di IDX Channel, TV bisnis nomor 1 di Indonesia. Saya Prasetyo Wibowo beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.